Oh, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, yakni Gilang Ramadan Saputra Haras, terus Alia Nadia Paramita Rauf, Juwita Sulasrina Lalindu, Rizkawati Pumulango, dan Nuraini Bumulo. Jadi pada hari ini kami akan mempresentasikan tentang mengelola bahan kimia. Nah, adapun subtopiknya itu ada bahan kimia ramah lingkungan untuk setiap laboratorium. Terus yang kedua ada membeli bahan kimia. Yang ketiga ada inventaris dan pelacakan bahan kimia. Yang keempat ada penyimpanan bahan kimia. Dan subtopik yang kelima itu ada pemindahan, pengangkutan, dan pengiriman bahan kimia. Untuk subtopik yang pertama akan dijelaskan oleh Alia Nadia Paramita Rauf. Untuk Alia saya persilahkan. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Jadi pembahasan yang pertama itu ada bahan kimia ramah lingkungan untuk setiap laboratorium. Bahan kimia ramah lingkungan merupakan falsafah perancangan produk dan proses yang mengurangi atau meniadakan penggunaan dan terciptanya bahan berbahaya. Nah, bahan kimia ramah lingkungan ini mempunyai beberapa prinsip, di mana prinsip yang pertama itu menggunakan bahan mentah yang terbuat yang dapat diperbarui, kemudian memaksimalkan ekonomi atom, kemudian menghindari derivatif kimia, kemudian merancang sintesis bahan kimia yang tidak terlalu berbahaya, kemudian mencegah limbah, menggunakan pelarut dan kondisi reaksi yang lebih aman, kemudian menganalisis langsung dalam waktu nyata untuk menghindari polusi, kemudian membatasi potensi terjadinya kecelakaan, kemudian merancang bahan kimia dan produk agar terurai setelah digunakan. Nah, kemudian meningkatkan efisien energi, merancang bahan kimia dan produk yang lebih aman, dan yang terakhir itu menggunakan katalis bukan reagen stoikiometris. Kemudian materi yang kedua yaitu membeli bahan kimia. Membeli bahan kimia ini merupakan analisis masa pakai dan biayanya, di mana biaya pembelian hanyalah bagian awalnya. Biaya penanganan dari segi manusia dan keuangan, serta biaya pembuangan juga harus diperhitungkan. Tanpa analisis ini, pesanan bisa jadi rangkap dan bahan kimia tak terpakai bisa jadi bagian signifikan dari limbah berbahaya di laboratorium. Lembaga juga harus meminimalkan jumlah bahan kimia yang diterima sebagai hadiah atau bagian dari kontrak penelitian untuk membatasi biaya pemeliharaan atau pembuangan bahan kimia yang tidak dibutuhkan. Nah, pada membeli bahan kimia ini, yang pertama itu ada memesan bahan kimia. Sistem pembelian terpusat harus mengontrol pemesanan jenis bahan tertentu, seperti bahan yang mudah terbakar di dalam wadah yang melebihi ukuran tertentu. Jika memungkinkan, menggunakan sistem pemesanan terkomputerisasi untuk melacak informasi tentang pengiriman, riwayat pembelian, dan distribusi bahan kimia ke seluruh gedung. Kemudian ada menerima bahan kimia. Batasi pengiriman bahan kimia ke area yang memiliki perlengkapan untuk menangani bahan kimia tersebut seperti tempat bongkar muat, ruang penerimaan, atau laboratorium. Jangan mengirimkan bahan kimia ke kantor departemen yang tidak memiliki perlengkapan untuk menerima bahan kimia ini. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Alia.
Berikutnya untuk subtopik yang ketiga akan dibacakan oleh Rizkawati Pomolango. Untuk Rizka saya persilahkan. Iya, terima kasih moderator. Yang ketiga yaitu inventaris dan pelacakan bahan kimia. Semua laboratorium harus mencatat semua inventaris bahan kimia yang dimilikinya secara akurat. Inventaris adalah catatan, biasanya dalam bentuk basis data, bahan kimia dalam laboratorium, dan informasi penting tentang pengelolaannya yang tepat. Inventaris yang dikelola dengan baik meliputi bahan kimia yang didapat dari sumber komersial dan yang dibuat di laboratorium. Juga lokasi penyimpanan untuk setiap wadah masing-masing bahan kimia. Inventaris membantu dalam pemesanan, penyimpanan, penanganan, dan pembuangan bahan kimia, juga perencanaan darurat. Kemudian yang keempat yaitu pemindahan, pengangkutan, dan pengiriman bahan kimia. Saat memindahkan bahan kimia di lokasi kerja, gunakan perangkat pengaman sekunder seperti kaleng karet untuk membawa bahan kimia yang disimpan dalam botol. Lembaga dengan kampus yang besar mungkin ingin memakai pembawa atau kendaraan khusus untuk mengangkut bahan yang diatur peraturan tertentu. Peraturan internasional berlaku untuk pemindahan bahan kimia, sampel, dan bahan penelitian lainnya di jalan publik dengan pesawat terbang atau melalui pos atau pengangkutan lainnya. Hukum nasional dan internasional mengatur dengan ketat pengiriman domestik dan internasional sampel untuk sebagian besar bahan kimia, bahan biologis, dan radioaktif. Pengiriman domestik atau internasional diatur oleh International Air Transport Association. Individu yang mempunyai sertifikat IATA harus melakukan inspeksi pengemasan, pengkajian administrasi, dan menandatangani dokumen pengiriman. Kemudian beri label selengkap mungkin segala sampel bahan eksperimen yang akan dikirimkan. Jika tersedia, sertakan informasi berikut dengan bahan eksperimen yang dikirimkan. Kemudian yang terakhir yaitu angkut bahan yang menggunakan kendaraan yang dirancang khusus yang mematuhi peraturan internasional. Jangan menggunakan kendaraan pribadi, perusahaan, atau lembaga, termasuk pesawat terbang, untuk mengirimkan bahan kimia berbahaya. Kemudian selanjutnya saya serahkan ke moderator. Oke, terima kasih Rizka. Berikutnya untuk poin yang kelima itu akan dibacakan oleh Nuraini Bumulo. Untuk Aini saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu penyimpanan bahan kimia. Next. Kelompok penyimpanan. Yang pertama itu bagian A, yaitu basa organik yang sesuai, B itu bahan piroforik dan reaktif, air yang sesuai, C basa anorganik yang sesuai, D asam organik yang sesuai, E pengoksidasi yang sesuai termasuk peroksida, F asam anorganik yang sesuai tidak termaksud pengoksidasi atau bahan mudah menyala, G tidak intrinsik reaktif atau mudah terbakar atau mudah menyala, J gas mampat yang beracun, K bahan peledak atau bahan yang sangat tidak stabil lainnya yang sesuai, L bahan mudah terbakar dan mudah menyala, non-reaktif termasuk pelarut, X tidak sesuai dengan semua kelompok penyimpanan lain. Next. Ya, selanjutnya itu penyimpanan bahan kimia terbagi terjadi beberapa, yaitu pertama wadah dan peralatan, penyimpanan dingin, penyimpanan cairan yang mudah terbakar dan gampang menyala, penyimpanan gas silinder, penyimpanan bahan yang sangat beracun, penyimpanan bahan yang sangat beracun. Next.
Yang pertama itu wadah dan peralatan. Ikuti panduan khusus di bawah ini tentang wadah dan peralatan yang digunakan untuk menyimpan bahan kimia. Yang pertama itu gunakan perangkat pengamanan sekunder seperti wadah pengaman. Kedua itu gunakan baki penyimpanan yang tahan korosi sebagai perangkat pengamanan sekunder untuk tumpahan kebocoran tetesan atau cucuran. Ketiga itu sediakan lemari berventilasi di bawah tundung asap kimia untuk menyimpan bahan berbahaya. Keempat, segel wadah untuk meminimalkan terlepasnya uap yang korosif, mudah terbakar atau beracun. Bagian kedua itu penyimpanan dingin. Ikuti panduan penyimpanan dingin ini. Yang pertama itu gunakan lemari penyimpanan bahan kimia hanya untuk menyimpan bahan kimia. Kedua itu jangan menyimpan bahan kimia yang mudah terbakar dalam lemari es, kecuali penyimpanan bahan tersebut disetujui. Ketiga, semua wadah harus tertutup dan stabil. Keempat, labeli semua bahan dalam lemari es dengan isi, pemilik, tanggal perolehan atau penyiapan, dan sifat potensi bahayanya. Kelima, tata isi berdasarkan pemilik, namun pisahkan bahan yang tidak sesuai tata isi dengan memberi label pada rak dan tempelkan skema penataan di luar unik. Yang terakhir itu setiap tahun kaji semua isi dari masing-masing unit penyimpanan dingin. Ketiga, penyimpanan cairan yang mudah terbakar dan gampang menyala. Cairan yang mudah terbakar dan gampang menyala di laboratorium hanya boleh tersedia dalam jumlah terbatas. Jumlah yang diperbolehkan tergantung pada jumlah faktor. Ikuti panduan ini untuk menyimpan cairan yang mudah terbakar dan gampang menyala. Yang pertama itu, jika tepatnya memungkinkan, simpan cairan yang gampang menyala dalam lemari penyimpanan bahan yang mudah terbakar. Kedua, simpan cairan gampang menyala di dalam wadah aslinya atau wadah lainnya yang disetujui atau dalam kaleng keselamatan. Ketiga, simpan 55 galon 208 liter drum cairan yang mudah terbakar dan gampang menyala dalam ruangan penyimpanan khusus untuk cairan yang mudah terbakar. Keempat, jauhkan cairan yang mudah terbakar dan gampang menyala dari bahan oksidasi kuat seperti asam nitrat atau kromat, permanganat, klorat, perklorat, dan peroksida. Kelima, jauhkan cairan yang mudah terbakar dan gampang menyala dari sumber penyulutan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Aini. Berikutnya akan dibacakan oleh Juwita Sulasrinala Lindu. Untuk Juwita saya persilahkan. Untuk materi selanjutnya yaitu ada penyimpanan gas silinder. Nah, lemari gas dirancang untuk pendeteksian kebocoran, pergantian yang aman, ventilasi, dan jalan keluar darurat. Untuk gas laboratorium yang biasanya digunakan, pertimbangkan pemasangan sistem gas internal. Sistem tersebut menghapuskan perlunya pengiriman dan penanganan silinder gas mempat dalam laboratorium. Selanjutnya ada penyimpanan zat yang sangat relatif. Untuk panduan umum saat menyimpan zat yang sangat reaktif, pertimbangan dan persyaratan setiap tahun bahan kimia yang sangat reaktif sebelum membawanya ke dalam laboratorium. Kemudian baca MSDS sebelum menggunakan. Kemudian ada bawa bahan sejumlah yang diperlukan ke dalam laboratorium untuk tujuan jangka pendek. Lalu pastikan memberi label, tanggal, dan mencatat dalam inventaris semua bahan yang sangat reaktif. Kemudian jangan membuka wadah bahan yang sangat reaktif yang telah melebihi tanggal kadaluarsanya. Selanjutnya, jangan membuka peroksida organik cair atau pembentuk peroksida jika ada kristal atau endapan. Kemudian, tentukan tanggal pengkajian untuk mengevaluasi kembali kebutuhan dan bahan yang terurai dari waktu ke waktu. Selanjutnya, pisahkan bahan dengan agen yang dapat menimbulkan kerusakan. Kemudian simpan cairan yang sangat reaktif di baki yang cukup besar untuk menampung isi botol. Kemudian simpan botol asam perklorik dalam baki kaca atau keramik. Lalu jauhkan bahan yang dapat diubah menjadi peroksida dari panas dan cahaya. Selanjutnya simpan bahan yang bereaksi aktif dengan air sejauh mungkin dari kemungkinan kontak dengan air.
Kemudian simpan bahan yang tidak stabil karena panas dalam lemari es. Lalu simpan peroksida organik cair pada suhu terendah yang mungkin sesuai dengan daya larut atau titik beku. Selanjutnya, lakukan inspeksi dan uji bahan kimia pembentuk peroksida secara periodik dan beri label akuisisi dan tanggal kadaluarsanya. Kemudian, simpan bahan yang sangat sensitif atau simpan lebih banyak bahan eksplosif dalam kotak anti ledakan. Yang terakhir, batasi akses ke fasilitas penyimpanan. Selanjutnya ada penyimpanan bahan yang sangat beracun. Lakukan tindakan pencegahan berikut saat menyimpan karsinogen, toksin reproduktif, dan bahan kimia dengan tingkat toksisitas akut tinggi. Yang pertama, simpan bahan kimia yang diketahui sangat beracun dalam penyimpanan berventilasi dalam perangkat pengamanan sekunder yang resisten secara kimia dan anti pecah. Kemudian, jaga jumlah bahan pada tingkat kerja minimal. Yang ketiga, beri label pada area penyimpanan dengan tanda peringatan yang sesuai. Kemudian yang keempat, batasi akses ke area penyimpanan. Kemudian yang selanjutnya, pelihara inventaris untuk semua bahan kimia yang sangat beracun. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu dia tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila teman-teman ada pertanyaan atau sanggahan, saya persilahkan. Izin bertanya, moderator. Iya, silahkan Lisa. Baik, perkenalkan nama saya Siti Nurharisah POU, perwakilan dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, pada bahan kimia ramah lingkungan untuk setiap laboratorium itu terdapat pencegahan limbah. Yang ingin saya tanyakan, apa saja strategi agar dapat mencegah limbah tersebut? Maka terima kasih Lisa untuk pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman lain, apa masih ada pertanyaan? Izin bertanya, moderator. Ya, dipersilakan Roslina. Iya, baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Roslina Imran, saya dari kelompok 3. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2, di mana penyimpanan cairan yang mudah terbakar dan gampang menyala tentu saja boleh tersedia dalam jumlah terbatas. Pertanyaan saya itu, apa saja faktor yang mempengaruhi jumlah yang diperbolehkan tersebut? Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Roslina untuk pertanyaannya. Untuk teman-teman lain, apakah masih ada pertanyaan? Izin bertanya, moderator. Baiklah, saya persilakan Gaby. Ya, baik. Terima kasih, moderator. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2. Pertanyaannya yaitu, pada saat memesan bahan kimia, lembaga atau petugas harus memastikan terlebih dahulu apa saja kemungkinan pernyataan yang diajukan ketika membeli bahan kimia. Terima kasih. Terima kasih Gaby. Selanjutnya saya mempersilakan untuk Merlin dari C untuk mengemukakan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Merlin dari C dari kelompok 6. Pertanyaan saya yaitu, ketika menerima pesanan bahan kimia, apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memastikan penerimaan bahan kimia? Baik, sekian pertanyaan saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Merlin untuk pertanyaannya. Mungkin teman-teman lain masih ada pertanyaan untuk kelompok kami. Saya persilahkan. Izin bertanya, moderator.
Saya persilahkan Mariam Padi. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya perkenalkan nama saya Mariam Padi dari kelompok 6. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2. Pada materi kan dijelaskan ketika memindahkan, mengangkut, dan mengirimkan bahan kimia, tentu saja diberi label selengkap mungkin. Nah, pertanyaan saya, apa saja informasi yang seharusnya ada pada label tersebut? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Mariam untuk pertanyaannya. Berikutnya saya persilakan untuk Putri Ngabito untuk mengemukakan pertanyaannya. Ya, baik. Terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan. Saya dari kelompok 3 akan bertanya ke kelompok 2. Pertanyaan saya yaitu ketika memesan bahan kimia, tentu saja harus ada beberapa alasan yang sesuai. Nah, apa saja alasan untuk memesan bahan kimia tersebut? Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya Putri Ngabito. Baiklah, berikutnya kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Untuk pertanyaan dari Nurhaliza Pou itu akan dijawab oleh Rizkawati Pomolango. Kepada Rizka saya persilahkan. Ya, terima kasih moderator. Ya, untuk pertanyaan dari Lisa itu, pada bahan kimia ramah lingkungan untuk setiap laboratorium itu terdapat mencegah limbah. Yang ditanyakan itu kan strategi agar dapat mencegah limbah tersebut. Baik, jawabannya itu yang pertama, pikirkan cara penggunaan produk reaksi dan buat sejumlah keperluan saja. Yang kedua, pikirkan biaya pembuatan dan penyimpanan bahan yang tidak dibutuhkan. Kemudian yang ketiga itu, cari cara untuk mengurangi jumlah langkah dalam eksperimen. Yang keempat, tingkatkan hasil. Yang kelima, daur ulang dan gunakan ulang bahan jika mungkin. Yang keenam, koordinasikan pekerjaan dengan rekan kerja yang mungkin menggunakan beberapa bahan kimia yang sama. Kemudian yang ketujuh, gunakan metode analitik paling sensitif yang ada saat melakukan analisis. Yang kedelapan, pertimbangkan jumlah reagen, pelarut, dan bahan berbahaya yang digunakan dengan peralatan laboratorium otomatis saat membeli sistem baru. Yang kesembilan, pisahkan limbah tidak berbahaya dari limbah berbahaya. Dan yang terakhir yaitu pertimbangkan penggunaan sistem pemurnian kolom untuk mendaur ulang pelarut yang digunakan. Mungkin hanya itu jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itu dia tadi jawaban dari Rizkawati Pomolango. Saya kembalikan kepada penanya Nurhaliza Pou, apakah sudah bisa menerima jawaban dari Rizkawati Pomolango? Iya, sudah bisa diterima. Terima kasih Rizka, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Nurhaliza Pou. Berikutnya untuk pertanyaan dari Putri Ngabito akan dijawab oleh Nuraini Bumulo. Kepada Nuraini saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Pertanyaan itu yaitu ketika memesan bahan kimia tentu saja harus ada beberapa alasan yang sesuai. Apa saja alasan untuk memesan bahan kimia tersebut? Yaitu yang pertama itu ukuran kemasan kecil utamanya mengurangi risiko kerusakan. Kedua, wadah yang lebih kecil mengurangi risiko terjadinya kecelakaan dan pemaparan terhadap bahan berbahaya. Ketiga, inventaris ukuran tunggal mengurangi kebutuhan penyimpanan. Keempat, wadah kecil lebih cepat habis sehingga mengurangi peluang terurainya senyawa reaktif. Kelima, wadah besar seringkali harus dibagi. Ini memerlukan peralatan lain seperti wadah pemindahan yang lebih kecil, corong, pompa, dan label, serta peralatan kerja tambahan dan peralatan pelindung diri untuk mengantisipasi bahaya yang timbulnya. Terakhir, biaya pembuangan wadah kecil dari bahan berbahaya yang tidak digunakan lebih kecil. Itu jawaban dari saya kembalikan ke moderator.
Baiklah, terima kasih untuk jawabannya Nuraini Bumulo. Saya kembalikan kepada penanya Putri Ngabito, apakah sudah bisa menerima jawaban dari Nuraini Bumulo? Iya, bisa. Terima kasih Aini. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Putri Ngabito atas pertanyaan yang sudah diberikan. Berikutnya untuk pertanyaan dari Gebi Gabriela Welong akan dijawab oleh Juwita Sulasrina Lalindu. Untuk Juwita saya persilahkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Gaby Gabriela Welong. Pertanyaannya itu, pada saat memesan bahan kimia, lembaga atau petugas harus memastikan terlebih dahulu apa saja kemungkinan pertanyaan yang diajukan ketika membeli bahan kimia. Nah, pada saat membeli bahan kimia itu ada beberapa pertanyaan yang diajukan. Yang pertama itu, apakah bahan itu sudah tersedia dari laboratorium lain dalam lembaga itu atau ada kelebihan di gudang bahan kimia. Kemudian pertanyaan berikutnya itu berapa jumlah minimal yang diperlukan untuk eksperimen tersebut. Kemudian berapa ukuran wadah yang paling sesuai di area tempat yang digunakannya atau disimpannya bahan tersebut. Kemudian ada juga pertanyaan, bisakah bahan kimia tersebut dikelola dengan aman setelah datang? Mungkin itu jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih untuk pemaparan jawabannya Juwita. Saya kembalikan kepada penanya Gebi Gabriela Welong, apakah sudah bisa menerima jawaban dari Juwita? Ya baik, terima kasih atas jawabannya. Saya sudah bisa menerima. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang sudah diberikan Gebi. Baiklah, untuk pertanyaan berikutnya itu akan saya jawab sendiri. Ini pertanyaan dari Roslina Imran, yang mana pertanyaannya yaitu penyimpanan cairan yang mudah terbakar dan gampang menyala, tentu saja boleh tersedia dalam jumlah terbatas. Apa saja faktor yang mempengaruhi jumlah yang diperbolehkan tersebut? Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain yaitu pertama ada konstruksi laboratorium, yang kedua ada jumlah zona api dalam gedung, yang ketiga tingkat lantai tempat laboratorium berlokasi, yang keempat ada sistem pelindungan api yang dibangun dalam laboratorium, yang kelima adanya lemari penyimpanan cairan yang mudah terbakar atau kaleng keselamatan, dan yang keenam itu jenis laboratorium, yaitu pendidikan atau penelitian dan pengembangan. Baiklah, saya kembalikan kepada penanya, apakah bisa menerima jawaban dari saya? Iya bisa Gilang, terima kasih. Baik, terima kasih Roslin atas pertanyaannya. Berikutnya untuk pertanyaan dari Mariam akan dijawab oleh Alia Nadia Paramita Rauf. Untuk Alia saya persilahkan. Baik moderator, saya akan menjawab pertanyaan dari Mariam Padi yang dimana ditanyakan yaitu ketika memindahkan, mengangkut, dan mengirimkan bahan kimia tertentu, tentu saja harus dilengkapi dengan label. Apa saja informasi yang ada pada label tersebut. Jadi untuk memindahkan, mengangkut, dan mengirimkan bahan kimia, informasi yang harus ada pada bahan kimia tersebut, yang pertama itu ada pemilik awal, di mana nama pemilik atau individu yang menerima bahan pertama kali, di mana jika mengirimkan bahan ke fasilitas lainnya, menambahkan informasi kontak untuk orang yang dapat memberikan informasi penanganan yang aman. Kemudian ada tanda pengenal, di mana lebih merujuk catatan laboratorium. Kemudian ada komponen bahaya, di mana komponen berbahaya ini yang paling utama diketahui. Kemudian ada potensi bahaya apa saja yang ditimbulkan dari bahan kimia tersebut. Kemudian ada tanggal, di mana tanggal ini merupakan tanggal bahan yang di mana diberi tanggal kadaluarsa atau tanggal pengiriman dari bahan ini. Kemudian dikirim ke atau identitas lokasi tujuan dari bahan kimia tersebut seperti nama, lokasi,
nomor telepon yang menjadi tujuan pengiriman barang. Kemudian yang terakhir itu ada MSDS dari bahan kimia tersebut. Mungkin hanya itu yang saya bisa jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Maka terima kasih Ali atas jawabannya. Saya kembalikan kepada penanya Mariam Padi, apakah sudah bisa menerima jawaban dari Alia Nadia Paramita Rauf? Iya, bisa diterima. Terima kasih Alia. Baik, terima kasih Mariam Padi untuk pertanyaan yang sudah diberikan. Kemudian untuk pertanyaan terakhir ya, ini dari Merlinda Risai, akan dijawab oleh Juwita Sulasena Lalindu. Untuk Juwita saya persilahkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Merlinda Rise. Pertanyaannya itu, ketika menerima pesanan bahan kimia, apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memastikan penerimaan bahan kimia? Nah, langkah-langkah yang harus dilakukan itu yang pertama itu latih pegawai ruangan penerimaan, tempat bongkar muat, dan tata usaha untuk mengenali bahaya yang mungkin terkait dengan bahan kimia yang datang ke fasilitas. Mereka itu juga perlu tahu apa yang harus dilakukan jika terjadi masalah, seperti kemasan bocor atau terjadinya tumpahan. Kemudian, lengkapi ruang penerimaan dengan peralatan yang sesuai untuk penerimaan bahan kimia, meliputi rantai yang menahan silinder dan kereta yang dirancang untuk memindahkan berbagai jenis wadah bahan kimia dengan selamat. Kemudian segera buka paket yang datang dan periksa untuk menginformasi pesanan dan memastikan bahwa segel wadah dalam keadaan baik. Pegawai laboratorium itu harus memverifikasi bahwa wadah yang sampai dilabeli dengan nama dan tanggal penerimaan yang tepat pada label yang melekat dengan baik. Biarkan label yang dipasang pabrik. Segera masukkan bahan kimia yang baru ke dalam inventaris laboratorium. Selanjutnya itu simpan bahan kimia yang tidak dikemas dengan aman. Secara khusus, segera buka kemasan dan simpan bahan kimia reaktif yang dikirimkan dalam wadah logam bersegel. Kemudian penyimpanan yang tepat itu mencegah terjadinya dehidrasi dan korosi serta menyediakan bahan kimia untuk infeksi berskala. Kemudian yang kelima itu kirimkan bahan kimia dengan aman di dalam fasilitas. Kemudian yang terakhir, jika pegawai pengirim luar tidak menangani bahan sesuai standar fasilitas penerimaan, segera perbaiki atau cari pengangkut atau pemasok lain. Sekian jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Juwita atas jawabannya yang sudah diberikan. Saya kembalikan kepada penanya Merlinda Rise, apakah sudah bisa menerima jawaban dari Juwita? Baik, terima kasih atas jawabannya dari Juwita. Dari saya itu sudah merasa jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih Merlin atas pertanyaan yang sudah diberikan ke kelompok kami. Baiklah, itu dia presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.